Raimon keluar dari toko perhiasan. Ia telah membawa cincin yang akan digunakan untuk melamar Naura. Tak tanggung-tanggung, Raimon sengaja memesan cincin paling mewah untuk Naura. Cincin itu terlihat sederhana dengan sedikit aksen mutiara, namun memiliki harga fantastis. Yang membuatnya mahal adalah mutiara dengan kualitas terbaik yang bertahta di atasnya. Raimon melajukan mobilnya untuk kembali ke apartemennya. Hari ini ia tidak bekerja karena kantor sengaja diliburkan. Para karyawan diberikan waktu untuk mempersiapkan penampilan mereka untuk acara puncak ulang tahun kantor malam ini. Segala persiapan acara telah diurus oleh Alex dan timnya. Untuk malam puncak, pelaksanaannya telah diserahkan kepada pihak hotel. Acara gala dinner itu dilaksanakan di sebuah hotel mewah bintang 5 yang bernaung di bawah perusahaan milik dedinya Raimon. Raimon mengendarai mobilnya, melaju di tengah terik matahari siang. Mobil mewah itu terus membelah jalan ibu kota, hingga mengantarkannya ke apartemen mewah miliknya. Ceklek. Raimon mendorong handle pintu dan melangkah memasuki apartemennya. Dengan handphone yang menempel di telinga, sang CEO tampan itu berbicara. "Apa gaun itu sudah kau ambil?" Raimon bertanya kepada Bagas melalui sambungan telepon. "Sudah, bos. Saya akan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke rumah Naura," jawab Bagas. "Tidak perlu. Antarkan saja dress itu ke apartemenku." Raimon berbicara sambil melangkah memasuki ruang tamunya. "Baik, saya akan segera meluncur ke sana, bos." Bagas menyanggupi perintah bosnya. "Iya, aku tunggu. Bagaimana soal persiapan lain?" Raimon kembali bertanya. "Untuk suasana lamaran romantis yang sesuai keinginan bos, sudah saya serahkan kepada pihak hotel, bos. Semuanya sudah mereka siapkan dengan baik." Bagas menjawab. "Bagus kalau begitu. Aku ingin acara ini lancar dan sukses." Raimon menyampaikan harapannya. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, bos. Dan malam nanti, saya akan mengawasi berjalannya acara lamaran bos. Percayakan pada saya." Bagas berbicara dengan pasti. "Baiklah kalau begitu." Raimon mengakhiri panggilannya dengan Bagas. Sambungan telepon berakhir. Raimon perlahan merobohkan tubuhnya di kursi tamu apartemennya. Setelah merasa nyaman, ia menekan tombol untuk menghubungi kekasihnya. "Halo, sayang," Raimon berbicara saat sambungan teleponnya terhubung. "Iya, Rai. Ada apa?" Naura bertanya dengan heran. "Sore nanti aku jemput, ya. Dan kamu tidak perlu menyiapkan baju lagi untuk gala dinner karena aku sudah membelikan baju yang cocok untukmu," Raimon menjelaskan. "Benarkah, Rai?" Naura memastikan ajakan Raimon. "Iya, sebentar lagi aku akan segera ke sana. Jadi, bersiaplah." Raimon menegaskan niatnya. "Baiklah, Rai. Aku tunggu." Naura mengakhiri panggilannya. Raimon masih mengenakan pakaian santai. Kini ia sudah berada di depan rumah Naura. Setelah menerima dress yang diantarkan Bagas, ia langsung meluncur menuju rumah pujaan hatinya. Naura keluar dengan pakaian santainya. Ia menuruti perkataan Raimon untuk keluar apa adanya. Kini ia duduk manis di jok sebelah Raimon. "Kita mau kemana, Rai?" Naura bertanya, penasaran kemana kekasihnya mengajaknya. "Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Biar aku kasih tahu, ya," Raimon berkata sambil menirukan gaya Dylan Chapman. Tawa Naura pecah melihat aksi kocak Raimon yang menirukan Dylan Chapman yang sedang viral. Ia tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah lucu itu. "Jangan begitu, Rai, wajah tampan itu nggak cocok sama sekali dengan nada itu. Kamu terlihat konyol. Aku cuma heran, kita mau kemana, Rai?" Naura berkata setelah tawanya reda. "Kamu duduk manis saja, sayang, nanti saat sampai di tujuan, kamu juga akan tahu sendiri," Raimon menjawab sambil terus menatap lurus ke depan, fokus mengemudi. Mobil mewah itu sampai di sebuah salon langganan orang-orang hebat.
Raymond mengajak Naura turun dari mobil dan segera masuk ke dalam salon. "Selamat datang, Pak Raymond," pemilik salon menyambut dengan senyum bahagia. "Tolong berikan penampilan yang terbaik untuk kekasihku." Raymond menyerahkan Naura kepada pemilik salon. Raymond sendiri bersiap untuk tampil di acara gala dinner. Apalagi ia akan menjadi pusat perhatian, sehingga harus memakai pakaian terbaik. Naura dimanjakan oleh pemilik salon. Mulai dari ujung kaki hingga ujung rambut, ia dibersihkan dan dirawat. Namun, Naura merasa tidak nyaman karena ini pertama kalinya ia merawat diri seperti ini. "Ini bukan aku banget," Naura berpikir dalam hati. Kini Naura mengenakan dress merah pemberian Raymond sesuai dress code berwarna merah. Long dress itu terlihat cantik di tubuh ramping Naura, simpel namun mewah. Belahan rok hingga di atas lutut memperlihatkan kaki putih mulusnya. Dan bagian punggung yang sedikit terbuka itu menampakkan punggung mulus Naura yang terlihat menggoda. Gaya rambutnya disanggul kecil dan ditata rapi oleh pemilik salon, terlihat cocok dengan Naura. Ia tampak sangat berkelas dan cantik. Polesan makeup tipis di wajah cantik Naura terlihat memukau. Ia sengaja meminta makeup tipis karena merasa risih dengan makeup tebal. Pilihan itu cocok dengan wajah alaminya. Naura yang telah selesai menghampiri Raymond yang menunggu di kursi tunggu. Raymond sudah tampil lengkap dengan tuxedo merahnya. Kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Raymond menatap Naura dari atas sampai bawah. Ia terkesima melihat penampilan Naura yang luar biasa. Kekasihnya itu sangat cantik dan sangat menggoda menurutnya. "Aku sudah selesai, Ray." Naura menghampiri Raymond yang terus menatapnya tanpa berkedip. "Sial, Nauraku cantik sekali. Dan apa-apaan ini, perasaan aku sudah meminta Bagas untuk memilihkan baju yang paling tertutup. Apa ini sudah tertutup menurutnya?" Raymond bergumam sendiri. "Hei, Ray. Raymond." Naura melambaikan tangan di depan wajah Raymond. "Sebaiknya kamu ganti baju yang lain saja." Raymond mengambil keputusan sepihak. "Tidak bisa begitu, Ray. Kita dikejar waktu. Tidak mungkin aku harus ganti baju dan siap-siap lagi. Kamu kan harus membuka acara malam ini," Naura mengingatkan. Ia juga, ya, Raymond menyadari waktu yang semakin mendesak. "Baiklah, tapi kamu nggak boleh jauh-jauh dariku," Raymond meminta. "Memangnya kenapa, Ray?" Naura heran. "Ikuti saja perintahku." Raymond menggandeng tangan Naura menuju mobilnya. "Awas saja kalau ada yang berani menggodamu. Tidak akan aku biarkan." Raymond bertekad dalam hati. Mobil yang membawa Raymond melaju menuju hotel tempat acara dilangsungkan. Sesekali, Raymond melirik Naura yang terlihat memukau. Matanya seolah tak ingin lepas darinya. "Ray, berhenti." Naura meminta Raymond menghentikan mobil. "Kenapa minta berhenti, sayang? Lobi kan masih di depan sana," Raymond bertanya. "Aku turun di sini saja, Ray. Daripada nanti tertangkap kamera. Pasti di sana sudah banyak media yang menunggu." Naura meraih pintu mobil. "Tidak bisa. Kamu harus ikut denganku." Raymond mengunci pintu mobil sehingga Naura tidak bisa membukanya. "Tapi, Ray, kalau timbul gosip, bagaimana?" Naura tak habis pikir. "Biarkan saja. Biar semua orang tahu kalau kamu milikku." Raymond bersikeras. "Aku belum siap, Ray," Naura berucap dengan ekspresi sedih. Melihat ekspresi Naura, Raymond tak tega. Ia tidak ingin membuat pujaan hatinya bersedih, apalagi menangis. "Kita tetap masuk berdua, sebagai atasan dan sekretaris." Raymond menginjak pedal gas, dan mobilnya melaju menuju lobi hotel. Di depan hotel, banyak rekan media menunggu untuk meliput acara gala dinner. Ketenaran Raymond memikat para wartawan untuk mencari berita. Banyak tamu penting diundang, mulai dari aktor, aktris, pengusaha, hingga pejabat. Raymond turun dari mobil dan berjalan cepat untuk membukakan pintu Naura.
Keduanya bergandengan tangan menuju gedung. Melihat Raymond menggandeng Naura, wartawan tak mau kehilangan kesempatan. Suara kamera yang memotret momen itu terdengar riuh. "Pak Raymond, siapakah yang Anda gandeng, Pak? Tolong beri tanggapan, Pak," seorang wartawan bertanya, membuat Raymond menghentikan langkahnya. "Kalian akan tahu nanti," Raymond berucap dan melanjutkan langkahnya. Para wartawan ditinggalkan dengan rasa penasaran, mulai menerka-nerka siapa wanita yang bersama CEO muda itu. "Kamu kenapa nggak langsung bilang saja kalau aku sekretarismu? Nanti kalau wartawan-wartawan itu buat berita yang tidak-tidak, gimana, Ray?" Naura mengomeli Raymond saat mereka tidak lagi terlihat oleh media. "Maaf, sayang, aku lupa," Raymond menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sebenarnya, Raymond sengaja tidak memberikan jawaban pasti agar wartawan membuat spekulasi. Ia ingin melamar Naura malam ini, sehingga wartawan akan tahu sendiri siapa Naura baginya. Naura hanya diam, tak ingin berdebat panjang. Keduanya melangkah memasuki ballroom hotel bintang 5 itu. Kedatangan mereka menjadi perhatian tamu undangan. Terlebih Fea, yang menatap Naura dengan geram. "Malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan bagimu, Naura. Kita tunggu saja," haha, Fea tertawa jahat dari kejauhan. Penampilan Naura yang memukau membuat banyak pasang mata memandang takjub, terutama para pria. Hal ini membuat Raymond kesal. Para tamu mulai berbisik, mempertanyakan siapa wanita cantik di samping Raymond. Merasa menjadi pusat perhatian, Naura ingin segera menjauh dari Raymond, takut mendengar umpatan atau cemoohan. "Sayang, aku mau menyapa tamu dulu. Ayo, ikut denganku." Raymond mengajak Naura. "Kamu aja, Ray. Aku mau cari minum sama camilan dulu." "Lapar, hehe," Naura menolak sambil nyengir, hanya mencari alasan untuk menjauh. "Ayolah, sayang. Aku tidak mau meninggalkanmu sendiri," Raymond bersikeras. "Kamu duluan aja, Ray. Nanti aku nyusul." Naura mencari cara agar Raymond pergi sendiri. Ya sudah. Tapi kalau kamu sudah selesai mengisi perut, segera susul aku, ya?" Raymond mengingatkan. "Siap, Pak Bos." Naura memberikan jempolnya. Raymond melangkah meninggalkan Naura, berbaur dengan tamu undangan untuk menyapa dan berbasa-basi. "Kayla mana?" "Ya." Naura melihat ke kiri dan kanan, mencari sahabatnya. "Katanya tadi sudah di sini, tapi kok nggak kelihatan." "Ya." Naura bergumam. Sahabatnya, Kayla, memang diundang karena perusahaan Raymond pernah memakai jasanya untuk promosi. "Hai, cantik." Seorang pria tiba-tiba berdiri di samping Naura, mengajaknya bicara. "Lagi cari siapa? Mau dibantu nggak?" Pria itu bertanya saat melihat Naura celingukan. "Tidak perlu." Naura menjawab ketus. "Cantik-cantik galak, ya. Tapi aku suka kok yang galak-galak," pria itu terus menggoda. Perkenalkan, saya Dion." Pemilik perusahaan. Dion mengulurkan tangan, namun belum selesai berbicara, Naura sudah pergi. Naura berlalu saat melihat Kayla mengobrol dengan seseorang. Kakinya melangkah mendekati sahabatnya. "Kai." Naura memanggil saat sudah mendekat. "Naura, aku kangen kamu." Kayla melompat memeluk Naura. "Aku juga kangen, dari tadi aku cari-cari kamu." Ternyata di sini lagi asyik ngobrol." Naura melirik teman Kayla. "Hehe, iya, Ra. Aku lagi ngobrol dengan Evelyn." "Oh iya, Eve, kenalin ini Naura, sahabat baikku. Dan Naura, ini Evelyn, biasa dipanggil Eve, teman satu profesi denganku." Kayla memperkenalkan keduanya. Naura dan Evelyn berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri. Ketiganya mulai bercengkrama. Kayla dan Evelyn banyak bercerita, sedangkan Naura hanya diam mendengarkan. "Kai, aku mau ambil minum dulu." "Ya," Naura berkata, merasa bosan hanya mendengarkan. "Kamu haus, Ra?"
Ya sudah, aku juga ikut. Aku tinggal dulu, ya, mau nemenin Naura, Kayla berpamitan. Iya, nggak apa-apa, Kai, Evelyn mempersilakan. Naura dan Kayla menuju tempat hidangan, mengambil minuman, dan meneguknya sedikit demi sedikit sambil mengobrol. Jadi tadi kamu datang ke sini bareng Raymond? Kayla memastikan. Iya, Kai. Aku jadi takut kalau sampai ada berita yang tidak-tidak tentang diriku, Naura menceritakan kecemasannya. Kamu tenang aja, Ra. Kalau Raymond bersedia, dia bisa dengan gampang menghilangkan berita apapun sebelum beredar, Kayla menenangkan. Benarkah? Kalau dia bisa, kenapa berita skandalnya ada di mana-mana? Naura bertanya heran. Itu karena dia tidak peduli dengan berita itu. Dan setahuku, dia bersahabat dengan anak pemilik grup media Nusantara Citra yang memiliki beberapa stasiun televisi besar di sini. Jadi, kalau dia mau, dia bisa menutup berita apa saja, Ra, Kayla menjelaskan panjang lebar. Oh, begitu, ya, Kai, Naura mengangguk, mulai memahami penjelasan Kayla meski tidak sepenuhnya paham. Raymond kembali ke tempat ia meninggalkan Naura. Ia cemas karena Naura tak kunjung menyusul. Ia mulai mencari keberadaan kekasihnya. Tamu undangan yang ramai dan seragam merah membuatnya kesulitan. Dion, lo udah datang. Mana yang lain? Raymond melihat sahabatnya, Dion, dan menanyakan keberadaan dua sahabat lainnya. Ray. Gue juga baru nyampe. Ares sama Bram lagi ambil minum, Dion menjelaskan. Oh, terus lo ngapain di sini sendirian? Dengan wajah kesal pula. Raymond bertanya saat melihat Dion tampak kesal. Tadi ada cewek cantik banget kayak bidadari. Pas gue ajak kenalan, dia malah cuek dan berlalu pergi ninggalin gue. Ya kesal lah gue. Siapa coba yang menghindar dari pesona seorang Dion? Dion menceritakan kejadian itu. Sombong banget lo. Itu buktinya ada yang nggak tertarik sama lo. Raymond mengejek. Gue nggak sombong, Ray. Cuma bicara kenyataan saja. Secara kan kita berempat idola kaum Hawa, walaupun memang yang paling tampan Elosi, Dion menggakui. Perkataan Dion membuat Raymond tertawa. Dion memang sahabatnya yang paling percaya diri dan sombong. Lo ngapain tertawa? Dan lo ngapain kesini, Ray? Bukan sengaja nyari gue, kan? Dion bertanya. Ngapain juga gue nyari Elo? Gue nyari Naura, kekasih gue. Tadi kami berpisah di sini, Raymond celingukan mencari Naura. Oh, nyari belahan jiwa rupanya, ayo, gue bantu. Gue juga penasaran dengan kekasih lo itu. Apalagi Ares dan Bram yang sudah nggak sabar nunggu lo ngenalin kekasih lo sama mereka, Dion antusias. Lo mau bantu cari? Emang lo tahu wajah Naura? Raymond bertanya, sudah tahu jawabannya. Ya enggak sih, coba gue lihat fotonya, Dion bersemangat. Tidak perlu. Gue cari sendiri saja, Raymond berjalan menuju tempat hidangan, teringat Naura ingin mengambil minum. Gue ikut, Ray. Dion mengikuti dari belakang, tak ingin melewatkan kesempatan bertemu kekasih Raymond. Kayla dan Naura asyik mengobrol seperti sahabat yang lama tak bertemu, sambil meneguk minuman di tangan mereka. Kayla. Suara seorang pria membuat Kayla menoleh. Kamu. Kayla terkejut melihat pria di hadapannya. Ternyata kamu di sini juga. Ares bertanya santai. Kalian saling kenal, ya? Naura bertanya, melihat wajah Kayla dan Ares bergantian. Siapa, Res? Lo kenal? Bram ikut bertanya kepada Ares. Iya, aku kenal dia. Dia sudah merah, belum selesai bicara, mulut Ares ditutup tangan Kayla. Ra, kamu tunggu bentar, ya. Aku akan segera kembali, Kayla berkata sambil menarik Ares menjauh. Kayla dan Ares berada di tempat yang tidak terlalu ramai. Kayla melepas tangan Ares. Kamu ngapain sih? Sampai bilang yang tidak-tidak di depan sahabatku.
Kayla langsung mempertanyakan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kalau kamu pernah merayu dan menggoda aku. Dan juga nggak mau bertanggung jawab setelah melakukannya, Ares mendramatisasi. Aku kan sudah bilang akan menyelesaikan urusan kita nanti. Kayla membela diri. Oh, ya. Terus kenapa kamu nggak pernah angkat teleponku? Seperti sengaja lari dari tanggung jawab, Ares menyerang. Itu karena aku sibuk. Kayla mencari alasan. Alasan saja. Sekarang karena kita bertemu di sini, aku ingin meminta tanggung jawabmu. Ares semakin menekan. Tanggung jawab seperti apa yang kamu inginkan? Uang. Kamu mau berapa? Kayla bertanya. Cih, jangan membual. Aku nggak butuh uangmu, Ares menolak. Terus apa yang kau inginkan? Kayla kebingungan. Ayo kita menikah. Ares berkata dengan wajah serius. Apa? Menikah? Kamu pikir pernikahan itu mainan? Aku nggak mau. Kayla menolak keras. Aku sudah menduga kamu nggak akan mau. Kalau kamu nggak mau menikah, kita pacaran saja dulu, Ares memberikan usulan lain. Pacaran? Kayla terkejut. Iya, pacaran. Itu keputusan terakhirku untuk memberimu kesempatan bertanggung jawab. Kalau kamu nggak mau, aku akan mendatangi orang terdekatmu untuk mengatakan semuanya. Bagaimana? Ares memojokkan. Aku akan memikirkannya. Tolong beri aku waktu. Kayla meminta. Sementara itu, Naura dan Bram yang ditinggalkan masih berdiri kaku, tercengang melihat kepergian sahabat mereka. Itu tadi siapa? Temanmu? Bram bertanya pada Naura. Iya, Kayla, sahabatku. Naura menjawab seadanya. Oh, sahabatmu, kenalin, aku Bram, sahabat Ares yang tadi ditarik sahabatmu. Bram mengulurkan tangan. Naura menatap tangan Bram yang mengulur ke arahnya. Tiba-tiba, plak, ngapain lo? Raimon bertanya sambil menepis tangan Bram kuat-kuat, matanya melotot. Raimon, lo yang ngapain? Bram kesal dengan sikap Raimon. Ada si cantik. Kita ketemu lagi, ya. Memang ya, kalau jodoh pasti akan bertemu lagi. Dion kini berdiri di samping Naura. Melihat sahabatnya mencoba mencari perhatian Naura, Raimon naik darah. Ia menarik Naura mendekat ke arahnya. Apa yang kalian lakukan? Ingin bermain-main denganku, ha? Mencoba merayu kekasihku di depan mata kepalaku sendiri. Kalian cari mati, ya. Raimon menatap tajam kedua sahabatnya. Apa? Jadi si cantik ini kekasih lo? Dion menatap tak percaya. Iya. Ini Naura, kekasih yang kuceritakan dan yang ingin sekali kalian temui karena penasaran. Raimon memperkenalkan Naura. Sayang sekali. Cantik, kalau kau nggak diperlakukan dengan baik oleh Raimon, bilang saja padaku. Aku siap menerimamu, Dion berkata seolah tak takut. Berhentilah bermain-main, brengsek. Raimon menjitak kepala Dion. Aku juga siap lahir batin menerima wanita secantik dirimu, Bram ikut menggoda. Lo mau dijitak juga? Raimon bertanya dengan tangan sudah siap. Hahaha, tawa Dion dan Bram pecah saat berhasil menggoda Raimon. Santai aja, bro. Posesif amat sih lo. Bram mengejek. Iya, takut banget kekasih lo diambil orang. Hahaha, Dion menambahkan sambil tertawa. Naura ikut tertawa melihat tingkah mereka. Ia tak menyangka Raimon punya sahabat yang lucu dan suka bercanda. Mereka sahabatmu, Rai? Naura bertanya. Iya, sayang. Mereka sahabat-sahabatku, Raimon menjawab. Kenalin, aku Bram, sahabat Raimon. Bram mengulurkan tangan, kali ini disambut Naura. Hai, Bram. Aku Naura. Naura menjabat tangan Bram. Aku Dion. Pria paling menawan, Dion mengikuti, mengulurkan tangan. Aku Naura. Maaf, ya, tadi, aku nggak tahu kalau kamu sahabat Raimon. Naura meminta maaf karena cuek tadi. Nggak masalah kok. Oh iya, yang tadi pergi bersama sahabatmu itu namanya Ares,
teman kami juga, Dion memperkenalkan Ares. Oh, iya, tapi mereka berdua tadi kemana, ya? Naura mulai mencari keberadaan Kayla. Obrolan mereka terhenti oleh kedatangan seorang petugas hotel. Permen, Pak. Bapak diminta untuk siap-siap karena acara akan segera dimulai, petugas hotel berbicara kepada Raymond. Ya, baiklah, Raymond menjawab. Sayang, aku ke sana dulu, ya. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana. Raymond berpamitan. Iya, Ray. Pergilah. Naura mengizinkan. Guys, gue titip Naura. Tolong kalian awasi. Jangan sampai ada lalat yang mengganggunya. Raymond berpesan. Siap. Lo tenang aja. Kekasih lo aman bersama kami. Dion berkata sambil tertawa. Ya sudah. Gue pergi dulu. Raymond meninggalkan rombongan dan mengikuti petugas hotel untuk memberikan kata sambutan dan membuka acara gala dinner. Tak jauh dari rombongan Naura, ada mata yang terus memperhatikan mereka, mengintai setiap gerak-gerik mereka.